Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Indra Permana, NRP 05128400000051 dari kelas MPTIA akan menjelaskan tentang input dari Plan Risk Response, yaitu Risk Management Plan. Nah, jadi Risk Management Plan ini merupakan hasil output dari Plan Risk Management. Ya, jadi merupakan outputnya, kemudian di sini inputnya itu berupa dokumen kan, risk management plan itu. Nah, itu adalah sebuah dokumen yang isinya adalah peran dan tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Jadi di sana ada peran dan tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Kemudian juga dijelaskan mengenai batasan-batasan risiko. Jadi memang risk management plan ini sangat penting untuk melakukan plan risk responses, karena memang di sana itu di dalamnya terdapat yaitu tadi roles dan juga responsibility terhadap risk management. Ya, jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rasakan Ramadhani, NRP 052184 000001-9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu input yang ada pada Plan and Implement Risk Response dalam manajemen risiko proyek ya. Nah, di sini inputnya berupa risk register. Nah, risk register adalah dokumen atau biasanya berupa tabel yang berisi daftar potensi kejadian-kejadian risiko yang telah diidentifikasi beserta dengan penyebab-penyebabnya dan gejala-gejalanya. Probabilitas dan dampak dari setiap kejadian risiko tersebut bagi organisasi, pemilik risiko, risk owner, ukuran risiko inherent atau risiko sebelum tindakan respons dilaksanakan, rencana tindakan respons yang akan dilakukan, serta ukuran risiko residual atau risiko tersisa setelah tindakan respons dilaksanakan. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan salah satu bentuk ya risk register dari tiap tahap yang ada pada manajemen risiko proyek ya. Nah, di sini ada risk identification, risk assessment, risk response kategori strategis, dan monitoring dan controlling. Nah, di sini kita berada dalam tahap risk response strategis. Nah, risk response strategis ini yang dilakukan itu perencanaan tindakan respon risiko dengan mengembangkan alternatif tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap target-target organisasi. Selanjutnya, harus ditentukan pihak internal yang bertanggung jawab terhadap potensi kejadian risiko tersebut dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian. Pihak ini selanjutnya disebut dengan pemilik risiko atau risk owner. Nah, pada risk response strategis dalam input yang ada nantinya ada beberapa yang terupdate ya, atau yang bagian ditambahkan, yaitu meliputi respon kategori, response, risk owner, dan contingency plan. Nah, mari kita bahas satu tentang apa yang ditambahkan. Nah, untuk yang pertama, respon kategori ini merupakan lingkup ya, kategori yang ada pada sebuah proyek. Misalkan di aplikasi kasih online ini ada baik divisi finansial, ada bagian operasi ya, ada bagian human resource ya. Jadi contoh respon kategori seperti itu. Lalu untuk respons ini, nah respon ini merupakan tindakan yang dilakukan gitu, tindakan respon terhadap resiko yang ada. Nah, di sini mungkin terdapat 8 jenis respon risiko yang ada ya, seperti avoid, mitigate, transfer, accept, dan share.
Lalu misalkan kita kasih contoh terlebih dahulu, kita korelasikan aplikasi kelas online. Misalkan dalam tahap pengembangan aplikasi, ya, yaitu resikonya atau permasalahannya itu adalah misalkan error ya pada aplikasi yang diciptakan, maka responsnya misalkan kita kasih avoid, yaitu avoid itu ubah strateginya. Nah, ubah strateginya itu misalkan kita melakukan pembenahan dari aplikasi yang ada. Ya, saja kalau risk owner ini merupakan pemilik resiko. Ya, jadi contoh misalkan tadi dalam aplikasi atau misalkan programming, ya, jadi risk ownernya adalah bagian operasi misalkan, atau misalkan programmernya gitu. Lalu untuk contingency plan ini itu adalah rencana tindakan yang harus dilakukan jika teridentifikasi adanya peristiwa resiko. Nah, intinya di dalam risk response strategis ini harus dipastikan apakah risk owner telah melakukan tindakan respons yang menjadi tanggung jawabnya. Ini terdapat 5 strategi alternatif yang dapat pertimbangkan untuk menghadapi ancaman. Pertama, eskalasi. Kedua, avoid atau penghindar. Ketiga, transfer. Keempat, hit atau menguat. Yang terakhir, type atau eskalasi sesuai ketika tim proyek atau sponsor proyek setuju bahwa ancaman berada di luar ruang lingkup proyek atau bahwa respon yang diusulkan akan melebihi wewenang manajer proyek. Risiko yang meningkat kelola tingkat program, tingkat portofolio atau bagian terkait lainnya dari organisasi dan bukan pada tingkat proyek. Manajemen proyek menentukan siapa yang harus beritahu tentang ancaman tersebut dan komunikasikan isiannya kepada orang atau bagian organisasi itu. Penting bahwa kepemilikan ancaman yang meningkat diterima oleh pihak terkait dalam organisasi. Ancaman biasanya meningkat ke tingkat yang sesuai dengan tujuan yang akan terpengaruh jika ancaman itu terjadi. Ancaman yang meningkat tidak dipantau lebih lanjut oleh tim proyek setelah eskalasi. Meskipun ancaman tersebut dapat dicatat dalam daftar risiko untuk mendapatkan informasi. Penghindaran risiko adalah ketika tim proyek bertindak untuk menghilangkan ancaman atau melindungi proyek dari dampaknya. Ini penghindaran mungkin sesuai untuk ancaman prioritas tinggi dengan kemungkinan kejadian yang tinggi dan dampak negatif yang besar. Dan mungkin melibatkan mengubah beberapa aspek dari rencana manajemen proyek atau mengubah tujuan yang dalam gaya untuk menghilangkan ancaman secara keseluruhan, mulai kemungkinan terjadinya menjadi nol. Transfer melibatkan pengalihan kepemilikan ancaman kepada pihak ketiga untuk mengelola risiko dan menanggung dampak jika ancaman itu terjadi. Transfer risiko seringkali melibatkan pembayaran premi risiko kepada pihak yang menerima ancaman. Transfer dapat dicapai dengan rangkaian tindakan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan asuransi, obligasi kinerja, jaminan, dan lain-lain. Dalam mitigasi risiko, tindakan diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak ancaman. Tindakan mitigasi ini seringkali lebih efektif daripada mencoba memperbaiki kerusakan setelah ancaman terjadi. Adopsi proses yang tidak terlalu rumit, melakukan lebih banyak tes atau memilih penjualan yang lebih stabil adalah contoh tindakan mitigasi. Accept atau penerima risiko mengakui adanya ancaman, tetapi tidak ada tindakan proaktif yang diambil. Strategi ini mungkin sesuai untuk ancaman prioritas rendah dan juga dapat diatasi di mana tidak mungkin atau hemat biaya untuk mengatasi ancaman dengan cara lain apapun. Penerimaan dapat bersifat aktif atau pasif.
Strategi yang penerima aktif yang paling umum adalah untuk membentuk cadangan darurat termasuk jumlah waktu, uang, atau sumber daya sos untuk menangani ancaman jauh itu. Penerima pasif tidak melibatkan tindakan proaktif selain dari menjawab kalah dan ancaman untuk memastikan bahwa ancaman itu tidak berubah secara signifikan. Halo, perkenalkan nama saya Glenn, NRP 05211840 Di sini saya akan menjelaskan mengenai plan risk response, tools and tekniknya, yaitu strategies for opportunities. Nah, dari strategies for opportunities ini ada 5 bagian. Yang pertama itu escalate. Nah, escalate ini strategi respon risiko yang sesuai ketika tim proyek itu atau sponsor proyek itu setuju bahwa peluang berada di luar ruang lingkup proyek atau bahwa respon yang disuruhkan akan melebihi wewenang manajer proyek. Nah, peluang yang meningkatkan yang dikelola pada tingkat program, portofolio, atau bagian terkait lainnya dari organisasi, dan bukan pada tingkat proyek. Nah, manajer proyek menentukan siapa yang harus diberitahu tentang peluang tersebut dan mengkomunikasikan detailnya kepada orang atau bagian organisasi itu. Yang penting itu bahwa kepemilikan peluang yang meningkat diterima oleh pihak terkait dalam organisasi. Nah, peluang biasanya meningkat ke tingkat yang sesuai dengan tujuan yang akan terpengaruh jika peluang terjadi. Peluang yang meningkat tidak dipantau lebih lanjut oleh tim proyek setelah eksalasi meskipun mereka dapat dicatat dalam daftar risiko untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya itu ada exploit. Nah, strategi exploit atau eksploitasi ini dapat dipilih untuk peluang berprioritas tinggi di mana organisasi ingin memastikan bahwa peluang direalisasikan. Nah, strategi ini berupaya untuk menangkap manfaat yang terkait dengan peluang tertentu dengan memastikan bahwa hal itu pasti terjadi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya 100%. Nah, selanjutnya itu ada share. Share atau berbagi melibatkan pengalihan kepemilikan atas kesempatan kepada pihak ketiga sehingga berbagi beberapa manfaat jika peluang itu terjadi. Nah, share ini penting untuk memilih pemilik baru dari peluang bersama dengan hati-hati sehingga mereka mampu menangkap peluang bersama untuk mendapatkan manfaat terbaik dari proyek. Nah, pembagian risiko sering melibatkan pembayaran premi risiko pada pihak yang mengambil kesempatan. Nah, contoh tindakan berbagi termasuk membentuk kemitraan berbagi risiko, terus perusahaan tujuan khusus atau sahabat teman. Nah, selanjutnya enchant atau strategi peningkatan. Nah, digunakan untuk meningkatkan probabilitas dan atau dampak dari suatu peluang. Nah, tindakan peningkatan awal seringkali lebih efektif daripada mencoba meningkatkan manfaat setelah peluang terjadi. Nah, probabilitas terjadinya peluang dapat ditingkatkan dengan memusatkan perhatian pada penyebabnya. Nah, di mana tidak mungkin untuk meningkatkan probabilitas, respon peningkatan mungkin meningkatkan dampak dengan faktor penargetan yang menggerakkan ukuran potensi manfaat. Nah, contohnya itu meningkatkan peluang termasuk menambahkan lebih baik sumber daya ke suatu kegiatan untuk menyelesaikan awal. Yang terakhir itu ada accept atau menerima adalah menerima peluang mengakui keberadaannya tetapi tidak ada tingkatan proaktif yang diambil. Nah, strategi ini mungkin sesuai untuk peluang dengan prioritas rendah. Itu juga dapat diadopsi di mana tidak mungkin atau hemat biaya untuk mengatasi peluang dengan cara lain apapun. Penerimaan itu dapat bersifat aktif atau pasif. Nah, strategi penerimaan aktif itu yang paling umum adalah membentuk cadangan darurat, masuk jumlah waktu, uang, atau sumber daya untuk memanfaatkan peluang jika itu terjadi. Nah, kalau penerimaan pasif tidak melibatkan tindakan proaktif selain tinjauan berkala atas peluang yang untuk memastikan bahwa itu tidak berubah secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Vincent Samakantan Putra, NRP 069 dari MBTIA. Jadi saya akan menjelaskan tentang tools and teknik interpersonal skill dan expert judgment. Nah, interpersonal skill bisa diartikan sebagai suatu kemampuan ataupun keterampilan milik seseorang untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi atau interaksi dengan pihak lain, baik secara individu dan kelompok. Nah, interpersonal skill ini juga dapat dimaknai sebuah keterampilan khusus milik seseorang dalam mengenali dan memberi respon yang baik kepada perasaan, perilaku, sikap, dan keinginan orang lain. Yang intinya merupakan kemampuan membangun hubungan harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, peranan penting interpersonal skill itu ada 3. Yang pertama itu keterampilan mendengar, di mana seseorang itu mampu mencerna serta menerjemahkan maksud dari pemberi pesan atau orang yang mengajaknya bicara. Selanjutnya yang kedua adalah umpan balik atau providing feedback, yang dimana ketika seseorang berbicara, maka apa yang dibicarakan itu bisa membuat sakit hati atau sebaliknya, bikin orang lain menjadi senang.
Setelah itu yang ketiga, keterampilan membujuk atau persuading, di mana orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Setelah itu, manfaat keterampilan interpersonal ini, yaitu seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat atau keuntungan. Salah satunya adalah mampu menciptakan serta menjaga keharmonisan hubungan dalam pergaulan. Misalnya itu, dalam pergaulan tuh mudah mendapat teman baru, karena banyak yang merasa nyaman ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tersebut. Apalagi jika mampu berbagi, baik itu pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang tools and technique expert judgment. Nah, expert judgment ini pengertian praktisnya adalah pertimbangan atau pendapat ahli atau orang yang berpengalaman. Nah, dalam expert judgment ini bisa dilakukan melalui dua metode. Yang pertama ada diskusi kelompok dan teknik Delphi. Nah, metode pengambilan pada grup diskusi adalah expert judgment pada grup diskusi adalah suatu proses diskusi yang melibatkan para pakar ahli untuk mengidentifikasi masalah, analisis penyebab masalah, menentukan cara-cara penyelesaian masalah, dan mengusulkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam diskusi kelompok terjadi curah pendapat atau brainstorming di antara para ahli dalam perancangan model atau produk. Nah, mereka mengutarakan pendapatnya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Jadi peneliti meminta rekomendasi calon informan dan pemilik proyek terlebih dahulu berdiskusi dengan stakeholdernya. Nah, seperti itu. Sekian dan terima kasih.